Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudariku rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah berada pada garis finish Ramadan. Pada hari-hari ini adalah fase terakhir di bulan Ramadan. 10 hari terakhir di fase terakhir Ramadan. Waktu-waktu ini adalah hari-hari terbaik, prime times atau golden times. Pada kesempatan yang baik ini, mari kita menyegarkan ingatan kita bagaimana dulu para sahabat, para tabi'in, dan tabi'in, para salafus solih, bagaimana mereka beramal, bagaimana mereka beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Di dalam Al-Quran Allah telah berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita hitung sekira-kira 83 tahun 4 bulan. Ada ulama yang memaknai jika kita pada saat Lailatul Qadar mengerjakan sholat 2 rakaat, nilainya akan sama dengan kita melaksanakan sholat 2 rakaat selama 83 tahun 4 bulan di luar Lailatul Qadar. Begitu juga jika kita berdoa di saat Lailatul Qadar, pahalanya itu akan sama sekira 83 tahun 4 bulan jika kita berdoa di luar malam Lailatul Qadar. Saudara-saudariku, apakah pengertian Lailatul Qadar? Lailatul Qadar dari segi bahasa artinya adalah Lailatul malam, Qadar adalah kemuliaan. Jadi artinya adalah malam kemuliaan. Jadi kalau tidak tepat kalau kita katakan lagi malam Lailatul Qadar, cukup dengan Lailatul Qadar saja. Jamaah rahimakumullah, ikhwan fillah, kenapa Lailatul Qadar itu begitu istimewa? Kenapa Lailatul Qadar itu begitu kita tunggu-tunggu? Karena Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, Tanazzalul malaikatu warruh fiha biizni rabbihim min kulli am. Bahwa pada malam Qadar itu malaikat bersama Jibril akan berbondong-bondong turun ke bumi dan akan mengerjakan segala urusan. Jibril akan memerintahkan kepada para malaikat-malaikat, bagi orang-orang yang berzikir akan ada malaikat yang mengawal dan mengikuti zikir tersebut. Bagi orang yang sedang mengerjakan sholat akan ada sekumpulan malaikat yang ikut sholat. Dan bagi orang-orang yang berdoa akan ada sekumpulan malaikat yang akan mengaminkan doanya. Jumlah malaikat pada saat itu dari bumi sampai ke langit itu di dalam satu riwayat dikatakan penuh sesak, bahwa setiap 4 jari terdapat 1 malaikat. Saudara-saudariku rahimakumullah, kapan turunnya dan kapan adanya Lailatul Qadar? Dari hadis-hadis yang sahih bahwa Lailatul Qadar itu akan turun pada 10 hari di bulan Ramadan, dan utamanya potensialnya akan terjadi pada malam-malam ganjil.
Saudaraku, jangan salah kaprah, jangan sampai kita berasumsi karena terjadinya hanya di malam-malam ganjil, kita pada malam-malam genap tidak all out untuk beribadah. Rasulullah, para sahabat tabi'in dan tabi'in, mereka menyamakan saja 10 hari terakhir bulan Ramadan. Apakah itu malam ganjil, apakah itu malam genap, mereka bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, apakah tandanya kalau kita mau tahu bahwa sudah terjadi Lailatul Qadar? Kita simpulkan dari hadis-hadis yang ada bahwa pada malam itu langit akan cerah, walaupun tidak ada bulan purnama, suasana akan terang, tidak terasa dingin, tidak terasa panas, tidak ada hujan, dan tidak ada meteor yang jatuh. Kemudian pada saat matahari pagi terbit akan terang, tetapi panasnya tidak akan terik. Jemaah, sekali lagi jangan kita salah kaprah. Kalau saat kita di malam-malam 10 hari tersebut terjadi hujan, jangan sampai kita menyangka bahwa di malam itu tidak akan terjadi Lailatul Qadar, karena Lailatul Qadar itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita menjalani 10 hari terakhir di bulan Ramadan? Dari hadis riwayat Bukhari, Aisyah mempersaksikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di 10 hari terakhir Ramadan itu beliau mengencangkan pakaiannya, dalam artian beliau tidak melakukan hubungan biologis dengan para istri-istrinya. Kemudian beliau menghidupkan malam-malamnya dengan melakukan sholat, melakukan zikir, berdoa, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga beliau membangunkan anggota keluarga untuk semua ikut melaksanakan ibadah di malam-malam 10 terakhir Ramadan. Saudara-saudariku, apakah alasan kita bersungguh-sungguh di saat Lailatul Qadar itu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan Lailatul Qadar itu dengan sungguh-sungguh, maka akan diampuni segala dosa-dosanya. Pengampunan dosa adalah sebuah rahmat tertinggi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibanding daripada sekedar kita diberikan rezeki, diberikan pangkat, diberikan umur yang panjang. Dengan diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan menjadi insan yang tattaqun, insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, apakah tanda-tanda orang yang dia sudah mendapatkan Lailatul Qadar? Dari keterangan-keterangan ulama dengan menafsirkan hadis-hadis yang ada, bahwa orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu hatinya akan tenteram, jiwanya akan tenang, kemudian dia akan meningkat ketakwaannya, serta dia akan semakin rajin mentadabburkan Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Jamaah rahimakumullah, terutama saudari-saudariku yang pada saat di 10 terakhir Ramadan sedang mengalami haid atau nifas. Bagaimana caranya supaya tetap maksimal di dalam mengisi 10 hari terakhir Ramadan tersebut? Perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana suatu kali Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku merasa aku sangat dekat dengan Lailatul Qadar. Ajari aku ya Rasulullah, apa doa yang terbaik yang akan aku mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Aisyah, "Ya Aisyah, quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna."
Ya Aisyah, katakanlah, ya Allah, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pengampun dan Engkau menyukai pemaaf, maka ampunilah dosa-dosaku. Saudariku, di samping itu perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika mampu, bacalah zikir pagi dan petang. Perbanyak bertasbih, tahmid, tahlil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga bagi yang hafal Quran, rutinkan terus membaca Quran dan juga baca Quran tanpa menyentuh mushafnya. Hal lain adalah ikut membantu suami membangunkan anggota keluarga supaya ikut menyemarakkan malam-malam Ramadan, membantu menyiapkan makanan dan minuman bagi para jamaah yang sedang melakukan i'tikaf. Saudara-saudariku rahimakumullah, di ujung Ramadan ini marilah kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan meringankan kita untuk tetap bisa semangat all out di 10 terakhir bulan Ramadan ini. Dan ingatlah bahwa amalan itu ditentukan oleh bagaimana cara kita menutupnya. Innamal a'malu bil khawatim, bahwa amalan itu akan ditentukan oleh bagaimana kita mengakhirinya. Jamaah rahimakumullah, pada renungan kita hari ini, janganlah kita tergolong pada hamba-hamba yang celaka, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Celakalah orang yang mendapati bulan Ramadan, kemudian dia berlalu dari bulan Ramadan tanpa mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.